Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Pada segenap pengurus Yayasan Al-Aqsa Bahagia Indonesia yang saya hormati, pada adik-adik sekalian saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas rutin di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, masalah tentang ilmu fikih yang kemarin, niat mandi wajib, kalian tentunya sudah hafal. Nawaitul husla lirofil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Jadi niat mandinya sudah paham, terus kapan niatnya juga sudah paham, terus cara mandinya harus ngerti juga. Cara mandinya dari mulai ujung rambut kaki sampai ujung kaki, badannya harus diratakan pakai air, jangan sampai ada yang tertinggal, harus basah semua. Dari mulai kulit yang terhalang oleh sesuatu kayak cacat, ya, adus gede atau adus wajib, wis sadurunge adus kulitnya diteliti dhisik, bukan kas nang cat. Apa mana bocah wadon sing kukune dicet, kan aneh ya, kukune pada dicet ya kayak nganggo cat apa sih? Iya. Tapi anak-anak juga sing membolehkan nganggo kuku warna pakuten. Apa sih? Iya, sing anak sing warna-warna kayak sing dudu meling-meling kayak cat. Angkak. Iya, sing kayak angkak kan bisa tembus kulit ya. Tapi nggak sing ora tembus kulit. Gue sing meling-meling kayak cat, gue sing ora sah nang aduse. Jadi repan adus krop disit gue kukunya. Begitu juga lipstick, sing biasa nganggo lipstick, kan anak lipstick sing meling-meling pan kayak anak minyak kayak bisa kalis ning banyu. Mulane sadurunge adus, ora lipstick, ora kutek sing nang kuku iki dibersihi disit supaya apa? Nanti ketika mandi wajib kulitnya terkena air, ya, jangan sampai nggak terkena air. Terus apalagi bedak yang biasanya bedaknya bocah wadon, bedaknya kandel sadurunge adus, bedaknya dibersihi disit nganggo banyu supaya kok adusnya banyune ora tercemari atau tercampuri oleh bedak yang di muka. Itu bisa membatalkan mandi atau memustakmalkan air. Jadi sadurunge adus, gue kulite kabeh diperiksa dulu. Pak, cara mulai paes ya, alipan adus wajib, gue paesannya dibuang disit cara, ya, bagus. Nah, orang ngaji yang ngerti, tapi nggak orang ngaji ngerti, bukan nganggo bedak sing larang ya. Bedak sing larang kan kadang ning banyu kalis ya. Iya, tapi nggak ada bedak sing murah, gue langsung hilang. Jadi solipaes waktu ning jaba kena keringet, kena banyu keringet ya hilang. Malah apik sing murah daripada sing larang. Jadi kalau usahanya repot baik ya gitu. Ya terus yang pakai alis ya, alis sing posisi itu beteng ngene kayak di dikit. Nah, jadi begitulah cara-cara mandi supaya mandinya sah. Sebelum mandi, periksa dulu kulitnya, Aldi, bukan kas ngecat pelanggar, kas tembok, kas ngecat kayu apa-apa ya. Gue dari panadus wajib, gue ganti harapan banyu udu ya kayak gue.
kan banyu wudu pas ngecat pintu, pas ngecat jendela, terus kulitnya akeh cetek dikumbai disit nganggo cat mau nabe banyu sing kena cat dikumbai disit nabe banyu wudu. Jangan dibiarkan saja, wudunya gak sah, mandinya juga tidak sah. Karena apa? Menghalangi kulit, menghalangi tembusnya air ke dalam kulit. Nah, paham ya? Jadi diperiksa dulu. Terus yang kukunya panjang-panjang, kalau mau mandi wajib, kukunya dipotongin dulu. Nanti setelah dipotongin, ya dikumpulkan bareng digawa karo adus, disiram bareng karo adus. Paham ya? Kukunya sing dawa-dawa sing isine apa kotoran ireng-ireng ya, ayo adus wajib. Kuwi dipotongi. Masa wis dipotong dikumpul nang kukune dibawa bareng karo mandi. Supaya nanti ketika mandi wajib kukunya dibersihinnya gampang. Gitu. Jadi diperiksa dulu anggota tubuh kita, apakah ada sesuatu yang menghalangi air ke dalam kulit kita apa tidak gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah itu cara-cara mandi wajib. Setelah sudah tahu cara mandi wajibnya, airnya juga harus diperhatikan. Adus wajib beda kayak adus biasa. Banyune sejen. Adus wajib banyune kudu luwih akeh. Ya, banyune kudu luwih akeh. Angger adus wajib, adus head ya. Kok banyune sak ember tok ora sah. Banyune sak bak tok ya ora sah. Si kuduna primero saja banyunya lebih dari 2 kolam. Ukuran 2 kolam itu sekitar 1 kolam itu 60 cm panjang lebar dalam 60 cm. Ya intinya yang 2 kolam itu lebih dari 1 meter ya Pak ya? Berapa tadi? 60 cm panjang lebar dalam. Iya. Itu untuk wudu. Tapi kalau untuk mandi ya nggak sah. Hasilnya Pak mandi kan dikurang ya. Nah, makanya harus lebih dari 2 kolam itu. Ya kalau kolamnya kecil pakai ember, daripada pakai ember, cari selang aja, masukkan ke keran, dituju ke tubuh kita. Itu lebih afdol, lebih utama daripada air satu. Nah, kayak kolam di dalam itu sah untuk mandi wajib. Itu ukurannya 2 kolam lebih gitu. Jadi mandi wajib, kerannya tetap jalan, ya. Itu airnya tetap nggak berkurang. Nah itu. Kalau mandi wajib sudah tahu ya, badannya harus dibasahin semua. Dari mulai selepitan-selepitan badan kita, lubang-lubang yang ada tubuh kita harus dibasahi semua. Terus cara-caranya mandi, terus airnya juga harus yang lebih dari 2 kolam. Nah setelah itu kemudian apakah mandinya sah jika setelah mandi kok ada yang lupa? Aku kelalen orang kumur-kumur namanya. Ya. Sering kelalen. Iya. Aku kelana kumur-kumur. Orang usah kudu mandi, langsung mandi kan enggak. Tinggal kumur-kumur aja dinyati, diteruskan mandi wajib. Jadi kemana ada yang lupa, telinganya belum dibasuh, terus kemudian mandi lagi enggak usah, telinganya aja dibasuh dengan niat mandi wajib tadi. Itu paham ya? Sama kayak puasa. Lagi puasa, balik ke dolan, langsung minum banyu 1 gelas entek, kamu tadinya lagi puasa, terus nah puasanya. Berarti rezeki si Gusti Allah. Balik sekolah,
penginung nemen langsung gue nginung bae. Lagi puasa orang kemutan kenangan. Ya ora apa-apa, diterusna bae puasa. Ada pertanyaan enggak? Mari niat apa ya? Niat apa wingi ya Sarah? Niat mandi wajib iki men. Ya, wudu, niat wudu. Ya, coba Mesa niat wudu. Niat mandi wajib. Bisa apa lo ya? Ini barang ngaji kan yang gitu lah ya. Ini orang ngaji orang pintar. Ya. Wong hasilnya wong ngaji seperti itu. Enggak ada ruginya, pasti ada manfaatnya. Putri, niat wudu. Terus niat mandi wajib. Ya, Maesa wingi sadurunge ngaji ning yayasan mesti orang ngerti. Iya, barang gelem ngaji jadi ngerti. Itulah hasil daripada orang yang mau ngaji. Cara juga begitu, kalau nggak ngaji di yayasan nggak mungkin ngaji ke yang lainnya. Apalagi sekarang sudah mainnya chattingan, mainnya HP. Anak-anak sekarang kan senengnya dolanan HP. Jadi gue ngaji ya sungkan. Padahal lo ngaji gue manfaatnya luar biasa. Jadi bisa ngerti tentang hukum agama. Loro akhirnya dheweke iki uripe tata ya. Adus bae di cara-cara sih. Ya. Sing ora ngerti cara-cara wong adus masih wajib, banyu wudu dan seterusnya. Ya uripe ora tata, ibadahnya ora tata. Karena ngaji ibadahnya menjadi tertata rapi gitu. Ini ilmu fikih sebenarnya sangat penting sekali untuk kalian ketahui, untuk kalian kaji, kalian pahami. Karena apa? Karena untuk menopang ibadah kita supaya sah dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Sabane wong man arada dunya fa alaihi ngarepake urip nang alam dunya, bisa oleh dunia, bisa mendapatkan duniawi, ya harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya dunia, maka kita tidak akan bisa mendapatkan dunia. Contohnya apa? Kon sekolah tujuannya paling ora kudu siji membebaskan dari kebodohan. Dua, supaya kita bisa tahu arah hidup kita kemana. Itu karena sekolah. Orang sekolah ya orang ngerti nyumuri pepan kepimen. Jadi anak-anak sekolah diwajibkan itu karena biar mereka tahu, kalian tahu arah hidup kalian mau kemana. Makanya kan ada cita-cita kamu apa nak, kan gitu ya. Itu kan dikasih arahan kehidupan kalian. Saya cita-citanya mau jadi polisi, Pak Guru. Nah, kalau mau jadi polisi harus tahu ilmunya polisi. Makanya harus sekolah. Kamu cita-citanya nanti bisa jadi apa? Jadi guru. Nah, syaratnya jadi guru harus ngerti, harus pintar. Makanya sekolah. Setelah pintar jadi guru, ngajar di sekolahan, jadi polisi, jadi TNI, jadi apapun.
maka dunia akan mendatangimu. Kalian akan mendapatkan dunia untuk bekal kehidupan selama hidup di alam dunia. Karena manusia butuh materi, butuh makan, butuh minum. Nah, untuk makan dan minum butuh alat untuk membelinya. Makanya itu yang namanya uang. Mau makan beli beras, mau minum beli air, ya. Karena kita sudah punya ilmunya, maka kita bisa meraihnya. Itu hadis Rasul yang mengatakan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Kemudian waman aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang mau menghendaki kehidupan akhirat, maka juga harus tahu ilmunya. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, yang asli, yang benar-benar kehidupan yang nyata asli. Nanti kita akan kembali ke sana, yaitu akhirat. Ilmunya lebih luas lagi, harus lebih belajar ilmu agama lagi, lebih banyak lagi pelajari ilmu agama agar kita kelak di akhirat bisa mendapatkan kebahagiaan hidup. Paham? Kalau di dunia diberikan kesempatan beberapa waktu, beberapa tahun untuk mengetahui, untuk mempelajari ilmu cara bagaimana kita bisa hidup di akhirat yang bahagia, ya gunakan semaksimal mungkin sebelum terlambat nyawa kita dicabut oleh Gusti Allah, sebelum kesehatan kita dicabut oleh Allah, sebelum kesempatan dicabut oleh Allah. Maka gunakan kesempatan itu, jangan sampai dilalaikan. Contoh lagi beriang buru-buru ngaji, mesti sehat kalau gelem angkat ngaji, ya ora? Lagi terang mangkat sing kiyang bukan bos waktu hujan, orang makan ya orang apa-apa enggak dina mangkat. Tapi terang orang makan apa maning udan, berarti orang bisa menggunakan satu kesempatan. Jadi gunakan kesempatan mumpung ada peluang untuk masuk kemana? Yaitu belajar ngaji. Syarat teopan urip supaya enak ning akhirat, satu, jangan sampai lalai dengan kewajiban kepada Tuhannya. Bagaimana caranya supaya kewajiban kita bisa diterima oleh Allah? Ilmunya dipelajari. Sholat itu syarat-syarat yang paling utama agar kita kehidupan di akhirat kelak mendapatkan kebahagiaan, yaitu ilmu sholatnya diperbaiki, dipelajari dan diamalkan. Ustaz, yang sholatnya dadakin sih, kadang harus sembahyang, kadang jamutan, maghrib, mau bisa kelalen dolanan HP, dolan turu, orang sembahyang, subuh hari digugah, hari bilang sembahyang. Ya terus dilakoni, saemute bae ora apa-apa. Nanti lama-lama akan terbiasa. Nah, untuk membuahkan satu hasil daripada ibadah kita, yaitu tadi ilmu yang kita pelajari ngaji diamalkan. Jangan sampai dilupakan. Ada pertanyaan? Apalagi baca Al-Quran. Sing suruh mangsa mata Quran itu bener, ora cilik, ora gede, ora tua, ora enom, tetap kudu ngaji. Jaluk dites dari guru Quran supaya baca Al-Quran kalian itu ya bisa dikatakan standar, artinya benar, dan menurut kemampuan. Jangan sekedar bisa baca, masa Quran orang bener di upload di Facebook bukan apa ya, misi-misinya ya, cari muka tok. Itu namanya niatnya bukan ngaji, karena pamer, padahal salah kabeh masa Quran.
Jadi diperhatikan baca Qurannya didengarkan. Ustaz, mari ngaji ini Ustaz, ya teruskan. Bagaimana cara supaya kalian bisa ngajinya bener? Oh, maca Quran tuh yang kudu pas sesuai Jawa cendeke, walaupun cepet. Contoh ya, kan ada cara baca Quran tartil, terus apa bahasanya ya kayak kita tambihul Quran itu ada 4 tingkatan baca Al-Quran. Ana sing tartil, ana sing sedang, ana sing cepat semen. Makanya kayak hafid Quran seperti kemarin kalau saya contohin baca tartil. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Itu taktil. Kalau mau cepat lagi, أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Jadi tetap ilmu tajwid di bawah. Cepat-cepat tapi tajwidnya dibuang percuma Pak. Masih ada yang lebih cepat lagi. Ada ya. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Itu lebih cepat. Itu biasanya tahfidz Pak. Yang sudah lunyu, bacaannya sudah melotok, Udah hafal ya. iya, sudah di luar kepala. Kayak sama saya baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuma satu nafas. Dan lagi yang lebih cepat, Ustaz, kecepatan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tauha. Amin ya Allah. Saya juga kebanyakan. Doli. Jadi cepat sholat, cepatan baca Quran itu beda. Kalau sholat cepatnya nggak ada tumakninahnya, sholatnya kurang sempurna. Kalau dalam bacaan yang penting tajwidnya masih tetap di bawah, wakof-wakofnya juga masih tetap ada. Karena wakof di Al-Quran itu yang di dalam Quran yang ada tanda-tanda itu sekedar tanda-tanda kayak tulisan Latin itu titik koma Pak. Mana yang perlu dilanjutkan atau disambung atau mana yang tidak perlu disambung itu dilaju gitu. Cuma kan kalau baca nggak ada titik komanya kan nggak bisa dipahami akhirnya. Iya. Sama Quran juga gitu. Kalau nggak tahu wakof berhentinya dalam Al-Quran, maka bahasanya juga nggak bisa. Kalau orang yang baru tahu nggak bisa dipahami. Nah, contohnya orang makan nasi sama tempe, kalau nggak dipahami kan orang makan nasi sama tempe, itu kan bisa pemahamannya beda-beda nanti. Jadi ngaji itu kan penting dan wajib hukumnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di situ wajiban mencari ilmu. Ilmunya apa baik ilmu is. Nah, niatnya cari ilmu supaya kita kehidupan kita punya arah tujuan yang jelas gitu. Contohnya kalian makan ning Silawi atau makan ning RTH, anak tontonan, di rumah mesti pikirannya mau paning RTH, pan dengan sesuatu
itu ada tujuan jelas. Ya. Dapat tanya enggak? Jadi baca Quran lebih baik yang sedang-sedang saja kalau belum tahu ilmunya. Kalau yang sudah tahu ilmunya itu sih nggak masalah karena sudah bisa dipertanggungjawabkan. يقول سبحانه من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Itu kan ada wakaf. Jadi ada ininya, harus berhenti, harus dilanjutkan gitu. Iya. Jadi tetap teruslah belajar walaupun sudah umur, ya, walaupun sudah punya tanggung jawab kepada suami, sudah tanggung jawab kepada anak, tetap gunakan kesempatan ikut ngaji. Seperti kayak Pak Mukrodi, Pak Willy, walaupun sudah punya tanggung jawab, tapi wong ngaji tetap hukumnya wajib. Jangan sungkan-sungkan menanyakan sesuatu yang belum tahu, karena itu akan membuat kita tersesat kalau kita nggak mau tanya. Pengerasannya benar, tapi ternyata setelah ditanyakan banyak yang salah. Kayak kita memakai baju, ya, baju yang untuk sholat jangan sampai untuk bermain, ya. Kalaupun untuk sholat, baju yang untuk sholat khusus untuk bermain juga hati-hati, jangan sampai terkena najis. Karena apa? Sholat kita akan tidak dihukumi tidak sah kalau baju kita terkena najis. Celana panjang kalau bepergian mau pipis ke WC, hati-hati, jangan sampai percikan kencingnya terkena celana untuk sholat, nanti sholatnya enggak sah. Ataupun terkena cipratan air kencingnya ke kaki, ya harus dibasuh pakai air. Jangan sampai enggak terbasuh, nanti sholatnya enggak sah. Karena apa? Masih dihukumi najis. Ayah Ustaz nih mau ngajar mesin aja pakainya enggak pakai yang untuk sholat. Sholat ada sendiri di pas sholatan. Jadi setelah sholat ganti. Ini khusus pas sholatan untuk sholat, pakaian untuk sholat saya taruh di pas sholatan. Habis sholat ganti, begitu. Jadi aman, nggak terkena najis. Nggak kecuali darurat kepepet. Ya. Kas dolan endi, kas jagung endi, dari rumahnya sudah yakin bahwa pakaian ini suci dan bisa untuk sholat, tapi berhubung kepepet ke suatu perjalanan pas sholat, yakin kayaknya orang kayak mana masih suci, itu nggak apa-apa, masih suci, diyakini masih suci. Terus memang nyatanya nggak ada najis ainnya atau najis hukumnya, ya, yang mengenai pakaian kita itu tetap sah untuk sholat karena kita yakin. Seperti Kalau nggak ini, yakin, kalau nggak yakin ya nggak sah. terus ada kondisi di perjalanan misalnya. Kalau kondisi perjalanan tetap harus sholat. Nanti di rumah dikodok gitu. Karena nggak yakin sih Pak, Iya, sholatnya nggak sah. Nah ini Bang Prodi duduk kayak gini, tetap untuk sholat karena yakin nggak terkena najis. Iya. Kecuali setelah tahu nggak cecek umpamanya, nggak baru. Itu harus terlihat najisnya. Ini ya. Iya, pokoknya najis yang kelihatan atau yang nggak kelihatan, kalau kita sudah tahu dan yakin bahwa baju ini buat sholat sudah nggak terkena najis, ya sah. Kalau itu Ustaz, kan masjid kan banyak puluhan orang datang ya. Iya. Kita nggak tahu, mereka juga kadang asal. Iya benar. Kencing di tempat apa, Iya. di WC kan kadang cuma gini doang. Iya benar. Itu gimana Pak Ustaz? Ya kita kan nggak tahu. Tapi kita melihatnya, misalnya saya pernah masuk masjid terus ngeliat Kayak orang kok srek. asal banget, kencing cuma gini doang. Ya kalau kita meyakini itu ya kita harus hati-hati.
Kalau kita meyakini itu loh Pak, tapi kan kita nggak tahu, masa nggak tahu harus yakin? Artinya dalam ilmu fikih loh, Iya. masa di situ nggak ada tainya dihukumi najis, dari mana hukumnya gitu Pak? Kita sholat di masjid atau di musola, anak-anak kecil loh Pak, Iya. itu kan habis main lari-lari ya, terus habis kencing di kamar mandi gitu ya. Jatuh kayak nggak tahu. Apalagi anak kecil kencing kadang-kadang sambil berdiri, terus ceboknya juga berdiri. Mesti kan sini masih terkena najis semua Pak. Nah itu sholat bareng sama orang tua, sebenarnya anak kecil jangan sampai dibarengin sama orang tua. Nanti kalau kita bareng kayak gini, kalau sholat senggol-senggolan, ini kita jadi nggak sah sholatnya karena pakaiannya kena najis. Makanya di tempat ada beberapa tempat yang sholatnya anak kecil dipisah, itu untuk menjaga kesamaan orang-orang tua. Nah terus kalau masalah musolanya, keramiknya atau apa, itu kita yakin saja bahwa itu suci. Karena kita nggak tahu anak itu kecil di situ, karena kita nggak lihat walaupun sudah bisa memperkirakan Bapak, karena kita nggak tahu, nggak lihat langsung. Nah itu mencuci baju ya, baju yang untuk sholat itu cara mencucinya juga beda ya, jangan sampai nyucinya salah. Nyuci di mesin cuci, yang mesin cucinya harus disucikan dulu, artinya jangan sampai mesin cuci itu terkena kencing anaknya. Baju yang terkena air kencing anak kecil kan dimasukin ke mesin cuci, terus di dalam tempat itu ya najis, makanya disucikan dulu. Jadi memang hukum fikih seperti itu, menjaga kita supaya jadi orang yang bersih, bersih dari kotoran dan bersih dari najis. Cuma orang-orang yang sering bepergian pakai celana panjang terus mampir ke WC, pipis ataupun berak, itu harus hati-hati, jangan sampai terkena najis terus untuk sholat. Karena kita tahu ketika kencing, ketika nyipratin air mesti nyiprat ke tangan. Itu Pak, kalau saya sering lihat kan di musola dan masjid suka ada sebelum masuk ruang wudhu ada gitu, ada apa sih? Air genangan ya. Nah kan kaki masih kotor kan. Ya. Kita nggak tahu itu kena najis apa nggak, masuk ke situ dicuci kan, terus Airnya wudhu. banyak nggak Bang? Kadang saya lihat kadang sedikit, ada yang terus habis wudhu masuk lagi sih belum lagi gitu semua salah. Itu kan harusnya airnya banyak, sebenarnya nggak usah itu Iya, dicuci. Tapi kalau yang kemarin di Saya kadang makanya kalau loncat gini nggak habis wudhu. Mungkin meleset ya. Saya pernah merasa loh Pak, Iya. kan ini lebarnya kan raya, lebar habis wudhu sebelum sini dulu baru masuk. Saya kan agak hindari. risih gitu Iya. Perasaan hanya belum sekali ya. Akhirnya apa? Berarti memang salah. Kita harus yakin ini air itu udah suci. Jangan sok suci gitu kan. Malah kita bersiksa ya. Malah nyebut sekali ya. Pernah. Kan lucu ya. Berarti diingatkan kamu jangan sok suci. Akhirnya diomongin, saya tanya sama Ustadz yang di situ. Gitu ya. Ini gimana Ustadz itu? Bahwa apa suci? Penyakit. Kan habis dari wudhu, yang jelas kan sudah dicuci, sudah bersih kan? Bersih. Itu ya suci ya. Kecuali dari tanah, dari luar nggak nyeker, atau dari habis ke sawah atau dari mana nyemplung ke situ baru air itu kan. Jadi dikatakan suci. Makanya kan kadang di pintu masjid ada Iya. istilahnya keran kecil ya Pak ya. Iya, iya. Cuci kaki dulu. Kadang-kadang di musola-musola itu kan Beda standar. nggak terjamin kan, memang banyak anak-anak. Makanya ditaruh air di situ. Biar anak habis kencing, yang ceboknya berdiri, kemudian nanti kan bisa dibersihkan di situ. Air yang di Kan airnya banyak lebih dari ukuran itu. itu di masjid itu Pak, yang di Dikit, Terawati Pak. itu kan lembab banget Pak. Airnya itu kalau baknya besar banget. Jadi bukan dari keran langsung, dari bak itu. Ya, Kalau pas kita wudhu itu bau itu besar nggak Pak? apanya yang bau? Airnya. Bau apa itu?
Maksudnya airnya Dapat banyak ya, ya. dapat banyak sih. Banyak. Jadi padasannya dari Kolamnya gede pak, kolam gede. nggak apa-apa. Membau. Walaupun airnya di situ berubah bau apa, kalau airnya banyak kolamnya gede nggak apa-apa. Sama kayak air di kali. Makanya kalau bau gitu karena ulur bukan rukun ya Pak ya. Jadi saya nggak langsung buka kongres. Kalau zaman sekarang ini kayaknya jarang kayaknya pak. Kalau zaman dulu masih seperti kolamnya masih kadang ada yang 3 meter panjang. Di tua kali ya. Iya biasanya masih tua. Malah dulu di masjid saya tuh bangun gede ada banyak ikan babynya. Iya, terus Jadi Anak-anak malah ada mancing oh gitu. kopuk baru-baru. Iya. hobi gitu. Iya, hobi. Iya. Kadang banyak itu ya pak, banyak Iya, ketuketnya. ketuketnya naik. Termasuk kan ya Mesya ya, oke tekan terus tuh. Jadi berkembang kan. Jadi kayak cebong. Nah, orang di pondok saya kan dulu pakai kolam yang tinggi ya, pakainya keran. Airnya kan di kolam kan tinggi kawan, pakainya keran itu ya. Iya, pakai itu ya. Iya. Nah dulu kan saya kan wudhunya di keran itu. Nah, setelah wudhu, kerannya dibuka, mau wudhu kerannya dibuka, airnya sedikit biasanya kan banter. Tapi setiap saya wudhu, setelah diperiksa ternyata apa ada batang cecek sing nang mlebune bolong dari dalamnya tuh masuk. Ternyata ya dilihat ada buntutnya. Jadi tetap hukumnya sah. Saya Karena baju kolamnya ikut Sini. akeh, kolamnya gede. santri. Sini tuh bareng. Orang ngerti santri baru. Bukan apa? Dede dulu. Nggak tahu ada santri baru di sini. Seperti itu. Kalau kita mau benar-benar kembali kepada Allah, jangan cuma omongannya saja, kita kembali kepada Allah, kita perbaiki sholat, maka akan perbaiki pula semuanya. Jangan cuma kita ngomong doang. Apa sih artinya kita kembali kepada Allah? Ya itu tadi. Kita rumaksa orang ngerti sholatnya dulu bener, ya ngaji. Karena kembali kepada Allah. Yang seorang wis ngerti bahwa yang maca Qur'annya orang bener, ya ngaji Qur'an karo guru Qur'an. Ya wis ngerti, yang wudhunya durung paham, ya takon karo sing wis paham. Itu namanya ngaji. Kembali kepada Allah supaya apa? Nah, maksudnya nanti ketika kembali kepada Allah kita sudah ikhtiar belajar memperbaiki pemahaman kita terhadap agama maupun terhadap ilmu yang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita kerjakan, kita amalkan. Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, oh ada. Biasanya di depan. Baru datang, Pak. Baru datang. Oh, kok ada? Bawa kolak, Pak. Bawa kolak. Ini bawa kolak. Ada aroma kolak.